Dan setelah nikah itu malah justru lebih parah terorannya. Yang malam pertama aku dilempar ayam mati dengan posisi rep-repan, penuh darah. Pas bangun nggak ada apa-apa. Ditampakin pocong samping aku genderuwo. Setiap mandi ada yang ketok-ketok, dan setiap ganti baju ada suara mainin kunci. Dan itu bener-bener apa ya, terorannya parah Ustadz selama saya menikah. Cowok itu guna-guna aku. Itu sih kata orang ya, iya, kata yang ngobati. Betul. Jadi aku emang bener ngerasa perubahan. Aku kayak dibuat tergila-gila sama dia Ustadz. Jadi nurut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat Mbak Suci? Nah, alhamdulillah beliau bisa hadir di studio kami di MFO di Sokaraja Tengah, Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman ada yang lihat podcastnya di Mas Densu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah ruqyah dan ini hari ini insya Allah untuk penanganan lanjutannya, karena waktu kemarin itu belum tuntas, belum 100%, ya. Tapi sudah ada perubahan lebih baik belum setelah diruqyah di Mas Densu kemarin? Sudah ya? Cuma masih ada gangguannya. Nggak apa-apa? Iya. Yang sudah berubah apa Mbak? Tidurnya, alhamdulillah kan dulu itu kan aku nggak pernah nyaman ya kalau tidur karena selalu didatengin sosok itu rep-repan. Alhamdulillah setelah diruqyah udah nggak rep-repan lagi. Oh, alhamdulillah. Iya, namun mimpi-mimpi itu masih ada. Nah ini sekarang saya ditemani sama suaminya Mbak Suci. Kemarin ada yang ngomong, wah suaminya tuh nggak peduli, bukan nggak peduli, tapi jaga putranya. Soalnya kalau ya masih kecil, masih 2 tahun ya, anak kecil diajak podcast pasti rewel, nggak betah. Makanya kemarin waktu di Mas Densu juga kan selalu dampingi, selalu ngawal Mbak Suci juga. Hanya kemarin kan di belakang layar buat apa? Ngejagain anak ya. Ini kalau nggak betah nanti boleh di luar, nggak apa-apa. Nanti Mas Danang kesini Mas ya. Jadi ini dari Bekasi ke Banyumas. Alhamdulillah. Jadi nanti kita mau lebih mengerucutkan ke terapinya. Kalau kemarin kita sudah bahas dari segi psikologisnya, kemudian secara medis sedikit lah ringkas ya. Sudah ke dokter juga ya Mbak ya? Sudah. Setelah kemarin saya sarankan ke dokter sudah? Sudah cek lab semuanya? Patologi klinis di rumah sakit? Iya. Udah? Hasilnya? Dokternya juga bingung. Masa? Soalnya kan aku waktu pas aku ke IGD tuh, kan aku bilang sama Ustadz kan, yang tanggal 21 itu kok pinggangku sakit, sampai nggak bisa bungkuk, sampai nembus ke perut. Sholat pun juga aku harus duduk, ya kan. Nah, terus sampai aku tahan kan, mungkin atau masuk angin, atau turun bro, aku urut, tapi tetap masih sakit punggungnya. Di sebelah sini, kiri. Terus akhirnya aku ke IGD kan, dokternya bilang kebanyakan nyuci nggak atau apa gitu. Ya, dia bingung. Nah, dedenya nggak betah ya. Jadi kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa, Pak. Boleh di luar dulu nggak apa-apa. Iya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan. Jadi suaminya Mbak Suci itu bukan nggak peduli, karena memang Mbak Suci masih punya putra yang kecil, masih kecil, maka harus diindangi di luar. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke keluhannya Mbak Suci dulu nih. Pinggangnya sempat sakit ya, yang kemarin itu kan habis dari Mas Densu, WA ke Mas Danang. Iya. Sakitnya itu kayak gimana? Kayak ditusuk? Kayak ditusuk, sampai nembus ke perut. Panas nggak? Panas. Jadi kalau bubuk tuh benar-benar sakit banget. Sholat juga mesti duduk. Dan itu hilang-hilangan. Apalagi pas mau sholat, lebih dahsyat lagi. Jadi makanya aku duduk sholatnya Ustadz. Oh, sekarang masih sakit? Dan anehnya nih sekarang enggak. Sekarang enggak? Enggak, hilang. Tapi kemarin-kemarin tuh kambuh. Pokoknya nanti saya kepengen Mbak Suci ada cara untuk self healing ya, buat penyembuhan mandiri. Iya. Caranya dengan
Kemarin udah kita ajarin ayat-ayatnya, ayat-ayat ruqyahnya kalau bisa diulang-ulang, dibaca terus, namanya wirid ya. Bacaan yang diulang-ulang namanya wirid. Diwiridkan, dibacain kayak misalnya apa ya kemarin surat Al-Anbiya ayat 30. Nanti lama-lama kan hafal. Iya, Ustaz. Kemudian surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza shiratal mustaqim, itu diulang-ulang. Dua ayat terakhir surat Taubah itu juga bisa rutin dibaca. Ya, walaupun selain itu kemarin kita sudah sarankan juga untuk rutin jalan pagi. Iya. Sudah rutin? Sudah. Alhamdulillah. Setelah rutin jalan pagi hilang nggak sakitnya? Belum. Belum. Soalnya kan aku kalau jalan pagi itu kan ini ya teman-teman suami kan. Soalnya kan agak lumayan jauh kan lapangan yang ada rumputnya. Jadi kalau saat suami libur aja. Ya kalau gitu nggak mesti nyari lapangan nggak apa-apa. Yang penting jalan aja ya. Keliling komplek, yang penting 30 menit. Oh iya. Apalagi kemarin PR-nya ya. Itu yang aku cerita udah disampaikan. Yang soal itu Ustaz. Jadi ini aku maaf ya, emang agak terlalu ini sih ya. Mengarah ke dengan hubungan aku sama suami. Jadi selama ada gangguan itu, hubungan aku sama suami dalam itu udah kayak mati rasa Ustaz. Jadi aku kayak benar-benar hilang tugas aku sebagai istri. Itunya nggak berasa, hilang rasa nafsu aku. Terus kalau setiap diajak selalu nolak. Itu Ustaz. Itu sejak di ruqyah? Enggak, itu udah lama. Udah lama. Makan karena kan singkat banget kan ya kita waktu podcast itu kan. Sebenarnya gangguan itu banyak banget. Jadi belum ada hal yang belum aku cerita tentang gangguan yang banyak itu. Mungkin kita fokus ke gangguan yang metafisiknya ya. Iya, Ustaz. Kalau secara psikologis kan saya sudah menemukan beberapa hal. Di antaranya banyak nih, numpuk karena ya memang banyak tekanan ya Mbak ya. Banyak tekanan itu yang menjadikan setannya itu akhirnya jadi betah. Yes. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, jadi mereka itu nanti akan menyamakan frekuensi sama orang-orang yang dalam kondisi hati yang penuh kegundahan, kesedihan, kekecewaan. Itu oke lah, itu adalah satu sisi yang lain. Sisi yang akan kita bahas kali ini, kenapa jinnya itu bisa sampai, maaf ya, menggauli gitu ya. Itu memang nggak lepas dari traumanya. Memang yang nanti akan kita lakukan selain ruqyah, nanti ada terapi lain, tapi nggak kita liput terapi yang satu itu. Jadi kita fokusnya nanti ke nusroh ruqyah untuk menghajar setan nakal ini. Itu saya sudah siapin bahan-bahannya. Oke, Mbak mau cerita dulu yang belum diceritain kemarin? Iya, Ustaz. Boleh, saya dengerin dulu ya. Jadi ya benar Ustadz, kalau untuk kan Ustadz bilang luka batin aku begitu berat ya. Aku emang nggak sadar kalau itu ternyata bisa jadi luka batin ya Ustadz. Memang aku selama ini aku salah, selalu menyimpan kayak sedihan gitu. Kok bisa ya dia begini gitu. Kalau dibilang dendam sih aku nggak dendam. Karena jujur Ustadz, emang dari kecil, dari aku sekolah itu aku udah dapet namanya bulian. Itu aku memang aku juga nggak tahu ya Ustadz kenapa aku bisa dibenci tanpa sebab, dan aku pun nggak tahu itu halnya karena apa. Bahkan yang aku nggak buat nyangka juga itu 2 guru yang bisa ngebully aku, hina aku di depan kelas. Gurunya Mbak? Iya Ustadz, 2 guru. Guru SMP, SD? Guru SMK. SMK? Guru SMK. Jadi setiap ini aku jujur aku baru di sini aku bercerita karena selama ini aku pendam, dan di situ aku benar-benar dibully, dikatain, dihina-hina, dan di depan kelas setiap pelajaran mereka aku merasa takut, disindir-sindir, dihina-hina, dikatain.
Boleh sebut nggak sih Ustadz Iya, kataannya? sebutannya. Iya, jadi gini, dasar ya kamu jablay gitu, pantes pakaiannya gini. Aku bingung Ustadz. Jadi Kenapa gini, dikatain gitu? nggak tahu Ustadz. Jadi gini, aku sampai sekarang masih ingat bukan kenapa ya. Aku cuman nggak nyangka aja kok seorang guru bisa ya seperti itu. Jadi saat pelajaran itu kan aku disuruh maju kan. Oh begini banget ya tulisannya, kan pantas ya gitu. Kayak begini penampilannya, kayak jablay gitu. Ini ya ada wali murid, orang tua wali murid bilang ngadu ke saya, pose kamu kayak jual diri. Aku kaget, pose aku kayak jual diri. Yang mana? Aku kan nggak main Facebook ya. Zaman dulu itu kan Facebook kan kayak kartun-kartun gitu ya. Itu mungkin dia pikir sangkanya aku atau bagaimana. Terus aku tanya Facebook yang mana? Ya adalah pokoknya begitu. Terus pokoknya dia ngata-ngatain aku jablay, mempermalukan nama sekolah. Aku nggak tahu teman-teman aku itu dengar atau enggak ya, karena mereka pada tercengang juga ya kan. Dan alhamdulillahnya aku dapet teman sahabat yang support aku. Tadinya aku hampir pengen berhenti sekolah karena kan udah kelas 3 kan, pengen kelulusan. Dan aku yang bikin kaget gak hanya satu guru, 2 guru. Dan 2 guru itu ngejolimin aku, ngata-ngatain aku. Dan yang aku bingung itu mereka bisa berkata itu dari mana dan benci sama aku tanpa sebab. Makanya aku bingung, tapi alhamdulillah sih dia udah kena karmanya dengan sendiri. Keesokan harinya dia udah nggak belajar lagi di situ, ngajar. Gurunya laki apa perempuan kok? Perempuan. Perempuan. Gitu Ustaz. Nggak tahu latar belakangnya apa sampai melakukan hal itu, apa mungkin maaf Mbak pernah ngelakuin kesalahan ke beliau atau mungkin nggak ngerjain tugas. Aku gimana ya, nggak pernah ngelakuin kesalahan apa sih, ini menurut aku ya. Tapi kalau sampai ngatain kayak gitu ya aku nggak tahu deh, apa mungkin ada yang makanya itu kan karena kan ada yang komentar jangan-jangan dia diriin sama gurunya. Itu yang aku perlu lurusin di sini. Enggak, kalau guru itu enggak ada, karena lebih ke ngebully aja. Terus sama yang kata gaji, ya itu benar. Itu yang membuat aku juga kepikiran, sedih. Aku gaji yang pas kerja. Iya. Terus difitnah itu ya. Betul. Aku kerja udah bertahun-tahun lamanya dengan begitu effort ya kan, tanggung jawab. Kesalahan bukan kesalahan aku, tapi dicuci tangan aku yang kena tanpa digaji sepersen pun. Gitu. Itu yang buat aku sedih. Kenapa aku sedih? Karena gini, itu aku memikirkan untuk tanggung jawab aku ke depannya. Karena saat sebelum papa meninggal itu aku penuh dengan janji. Karena papa, janji ke papa ya? Iya betul Ustaz. Karena ya bagaimana ya, aku kan ya gitu deh Ustaz. Sama berarti sekarang ini ibaratnya Mbak dirundung penyesalan karena belum sempat mewujudkan janji-janji itu ya? Betul Ustaz. Oh ya Allah. Gitu. Oke, boleh lanjut. Saya dengerin sambil nyatet ya. Ya, terus aku juga mau ngelurusin, sebenarnya suami aku juga bukannya nggak peduli, justru suami aku itu peduli banget. Karena waktu itu tahun 2019 aku kenal, itu kan aku cerita yang aku udah jatuh sakit. Karena kan aku 13 tahun kan lamanya diganggu dengan makhluk itu, dengan gangguan itu. Karena nggak hanya mental, tapi secara fisik pun juga aku terganggu. Dan aku pun juga nggak tahu kenapa sampai terjadi seperti ini. Sampai ada halnya gangguan-gangguan itu. Makanya yang orang bilang halu, mungkin gila. Orang aja sulit percaya, apalagi aku yang ngejalinin, sulit banget ya Ustadz selama 13 tahun. Itu suami aku, waktu aku jatuh sakit itu, suami aku yang benar-benar berjuang gitu. Sampai aku benar-benar harus sembuh. Masya Allah. Dan barulah tahun 2020 aku cerita dengan gangguan apa yang aku alamin. Dan setelah nikah, itu malah justru lebih parah terorannya. Yang malam pertama aku dilempar ayam mati dengan posisi rep-repan, penuh darah. Pas bangun gak ada apa-apa. Ditampakin pocong, samping aku genderuwo, setiap mandi ada yang ketok-ketok. Dan setiap ganti baju ada suara mainin kunci. Dan itu
benar-benar apa ya, terorannya parah Ustadz selama saya menikah. Dan lebih ditampak-tampakin. Dan di saat berhubungan, maaf Ustadz, nggak ada namanya aku ngerasain kenikmatan. Ataupun ngerasa, ya pada umumnya gitu Ustadz. Nggak ada sama sekali aku ngerasain apapun. Aku ngerasa itu suami kayak maaf ya, kayak mati gitu, kayak baal gitu. Benar-benar nggak ngerasain apa-apa gitu Ustadz. Yang nggak ngerasain Mbak atau suami juga? Kalau ini aku sih yang ngerasain, tapi kalau suami aku sih nggak tahu yang rasanya gimana. Tapi suami, aku kan sempet juga dengan gangguan ini, aku jadi kayak sempat konflik juga. Iya. Ini nih, bangkai ayam yang penuh darah. Ini ayam itu kalau dalam takwil mimpi, kaitannya erat sama orang asing. Kalau itu laki, ya kalau ayamnya jago ya berarti laki-laki. Nah, maksudnya berarti kenangan buruk yang sampai Mbak itu berdarah-darah hatinya, terluka-luka, tersayat-sayat hatinya, yang itu dilemparkan sama setan untuk membumbungkan virus was-was. Sehingga dengan celah yang kebuka itu, mereka nanti akan masuk. Masuk, kemudian mereka akan bertasakul. Tasakul itu artinya malih rupa ya kalau bahasa Jawanya. Tahu malih rupa nggak? Apa tuh? Berubah bentuk. Menjadi sosok-sosok yang Mbak lihat kan ganteng gitu ya. Oh iya, betul. Terus melakukan hubungan itu di hypnagogic sleep paralysis itu yang ketika NREM 1 itu kan. Itu sebenarnya melalui celah itu tuh. Apa Mbak, tadi yang saya konfirmasikan ternyata gurunya cewek ya? Iya. Yang sama laki ada? Nggak ada. Enggak, bukan guru. Kenangan Mbak itu dikecewakan sama laki-laki sebelum suami. Iya, ada. Waktu itu yang aku masih sekolah, yang aku bilang cowok itu guna-guna aku. Itu sih kata orang ya, iya, kata yang ngobati. Betul. Tapi dia pernah ngelakuin apa sama Mbak? Jadi gini, aku lupa tahunnya itu tahun berapa. Jadi aku emang benar ngerasa perubahan. Aku kayak dibuat tergila-gila sama dia Ustadz. Jadi nurut aja. Sampai almarhum bapakku juga bilang, aku kena gitu. Sampai yang aku bilang, siram aku pakai air comberan gitu kan. Disiram betulan? Enggak, karena akunya waktu itu aku kayak orang apa sih, ngebelain dia. Apa sih, Uci tuh enggak diguna-guna gitu kan. Dan anehnya nih, di saat kan HP aku dulu tuh kan ini Android, ditukar sama dia HP jadul. Padahal aku tahu itu dia yang ngambil. Tapi aku kayak apa sih, nurut aja gitu. Dan aku kenal si cowok itu awalnya dari temen aku itu kan bilang dia minta nomor aku kan, terus aku nggak mau gitu. Terus tiba-tiba ya dia malah jadi berteman kan sama aku. Terus ya aku nggak tahu ya dia berbuat apa sampai segitunya. Enggak. Itu kan akhirnya putusnya? Iya, aku putus. Putusnya karena apa? Putusnya karena setelah aku diobatin, kan aku bilang sama orang yang bisa itu kan katanya aku digituin. Guna-guna. Ini ada aku fotonya kalau Ustadz mau lihat. Iya. Nggak usah. Nah terus pas udah gitu, ya Allah, lu tuh udah kena katanya gitu. Terus jangan sampai lu ketemu dia lagi ya. Kalau sampai lu ketemu dia lagi, abis manis dibuang. Kata dia gitu. Kata dia gitu kan. Tapi Mbak diporoti nggak? Aku nggak diporotin. Paling kayak dia tuh, ya itu ngambil benda-benda yang aku punya. Gitu, kayak HP. Itu kayak aku tuh dibuat sama dia tuh kayak benar-benar kayak kecintaan banget. Nah terus aku lepasnya itu dengan sendirinya aja. Gitu Ustadz. Nah ini poin ini. Dan terus ternyata kan aku cerita sama temennya dia. Dan ternyata benar, temennya sendiri cerita sama aku, iya gue udah tahu kok dia emang main kayak gitu, sekarang aja dia nikah sama si cewek itu main begitu, gitu. Iya, oke. Gitu Ustadz, aku nggak tahu, emang sih Ustadz semenjak kejadian sama cewek itu kok aku jadi kayak ngalamin kayak gitu, ngalamin hal-hal kayak datangin sosok itu, jadi kayak semakin dalam, terus pas nikah diteror-teror. Baik. Jadi ketika kemarin kita rukyah ya, itu saya mendapati, ini kalau dalam psikoanalisa ya, selain nanti yang metafisiknya, metafisik memang, kita paham lah ada setannya memang yang ganggu.
Tapi kalau dari psikoanalisa itu ngarahnya ke apa? PPD, Mbak. Selain PTSD yang trauma itu, post traumatic stress disorder, itu ada gejala BPD. Tahu BPD nggak? Enggak. Bukan bank ya. Namanya borderline personality disorder. Jadi gangguan ambang kepribadian gitu. Pernikahan yang ada di dalam mimpi. Apa tuh? Aku udah sampai ke pernikahan. Oh ya? Aku DM ke Ustadz. Oh iya, yang itu DM ya. Udah sampai nikah di situ. Udah. Sosoknya nggak jelas. Sosoknya ya tampan, tinggi tampan, nggak aku kenal. Iya, maksudnya Mbak nggak kenal orang itu ya? Betul. Udah 2 kali. Nah, berarti yang masalah ayam jago kan? Ayamnya putih pokoknya. Aku nggak tahu itu ayam jago atau apa. Pokoknya ayamnya putih. Gede. Iya, gede gemuk gitu. Anggap aja ayam jago lah. Iya. Karena dari takwil itu kita akan tahu. Jadi Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat sebelum beliau ditusuk paginya, pas sholat subuh kan ditusuk sama orang Persia itu ya. Itu malamnya beliau mimpi diserang sama ayam jago. Nah, ayam jago itu dalam takwil mimpinya Ibnu Sirin, ayam jago adalah firasat tentang orang asing, laki-laki. Iya. Nah, itu makanya tadi saya mesti tanya ke Mbak, ada masalah nggak sama laki-laki sebelum nikah sama suami? Karena itu kaitannya lumayan ada sambungannya tuh. Iya. Apalagi dia sudah menjadi bangkai kan, berarti dia sudah menjadi masa lalu. Nah, udah mati ibaratnya gitu. Tapi masih ngendep di dada. Apa dia pernah bekas banget, dia nyakitin Mbak, ngomongin apa, bully apa, atau terlalu banyak janji manis yang akhirnya dia nggak sampaikan ke Mbak. Itu yang mesti kita gali. Ala kulihal, hari ini niat saya mau fokus ke pengobatan. Jadi melanjutkan yang kemarin. Ya, Ustaz. Nah, jadi intinya aman ya. Enggak, maksudnya dari kenangan itu enggak ada yang aneh-aneh itu. Cuma melet aja. Iya. Ya, enggak dijanjiin apapun. Enggak dijanjiin apa-apa. Oke lah, saya rasa cukup ya. Kita mau langsung ke praktek pertama, teman-teman. Ini kuliah praktek ini, kuliah lapangan. Saya udah nyiapkan bidara. Ini teman-teman, bidaranya. Bidara hijau. Referensinya bisa teman-teman lihat di Instagram saya sudah upload tentang bidara. Ini saya ambil dari penjelasannya Ibnu Battal yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Battal menjelaskan bahwa cara ini adalah hasil eksperimennya Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ya. Nah, ini untuk sihir apa? Untuk seluruh sihir sebenarnya, tapi dikhususkan yang ditulis di dalam kitab Fathul Bari, hadza jayyidun lirrajuli hubisa an ahlihi. Ini bagus untuk seseorang yang terhalang kenikmatan dengan keluarganya. Paham maksudnya ya? Ya, jadi susah buat merasakan kenikmatan saat diranjang. Itu kan ada sihir, namanya sihir robot namanya. Bukan robot robotu ya, artinya ikatan. Ini saya ambil 7 helai. Nanti Mbak ada bidara di rumah? Ada. Ada. Udah pernah nyoba belum? Belum sih. Nah, ini kita racik, cara ngeraciknya nih yang biar Mbak tahu ya. 7 helai ya. 7. Nah, ini fayadukqa baina hajaraini. Kemudian ditumbuk di antara 2 batu. Lah, 2 batu pakai ini aja ulekan ya. Ulekan yang kecil. Campur air dulu. Ya. Campur air, ini airnya taruh sini. Enak banget, Pak. Bikin rujak nih. Nah, jadi yang diambil tuh ini sarinya. Lebih baik diulek ya daripada di blender. Kalau saran saya diulek lebih manjur. Nanti sambil dibacain boleh.
Misal buat sihir ya, alhamdulillah. Falamma alqaw qala Musa jitu bisir inna Allah la yuslihu al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Enak kan Mbak? Kayak maca, anggap aja maca ya Mbak. Nah ini 7 helai untuk takaran paling enggak 300 mili. Kalau mau yang kapasitas airnya lebih banyak, misal seember berarti lebih dari 7. 20 sampai 40 sampai 70, kadang sampai 80 100. Tergantung seberapa banyak air yang akan digunakan. Kalau 7 ya hanya untuk ini segini aja. Ini nanti saya kasih tahu cara minumnya sama cara menggunakannya. Yang diminum cuma sedikit. Ini lihat. Enak banget. Saya soalnya kemarin nyoba. Ya, jadi sebelum dicobakan ke orang lain saya nyoba dulu. Rasanya dingin banget. Nah, dari kontur lidahnya Mbak Suci itu kan menandakan adanya hawa panas yang berlebih di tubuh. Mulai? Hah? Enggak lah. Kelingan doang. Oh, kelingan. Itu segelas saya minum. Enggak, cuma 3 teguk. Oh, iya. Nanti selebihnya Mbak nanti maaf ke toilet ya. Oh iya. Nanti ke toilet, terus nanti disiramkan ke bagian yang sering ada gangguan. Nanti ada beberapa yang harus disiram, saya kasih tahu. Biar teman-teman di rumah juga lihat. Tapi pas di sini nanti ditaruh di mana? Kepala, yang di toilet buat toharoh. Buat cepok. Guyur ya, guyur. Iya. Nanti suami juga boleh pakai itu. Matcha. Penghilang sihir. Namanya Nusrah ya teman-teman ini. Kenapa kok Bidara Wahab bin Munabbih, kenapa beliau memilih ini? Karena Bidara karakter dasarnya itu dingin. Dia dingin. Dan bisa melawan kondisi sihir yang panas. Dan jiwa yang panas. Ya. Nah ini apa yang dibaca. Teman-teman bisa saksikan dan bisa ditirukan di rumah. Mbak Suci nanti juga bisa ditirukan di rumah. Halo. Oh, iya. Belum mulai. Jaga kesadaran. Mual ya? Ini kayak di belakang. Udah biar aja, biar. Ini saya baca ayat kursi dan arba qawakil. Arba qawakil itu kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya, saya bacain dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Diminum 3 tegukan aja.
Enak? Enak kan? Dingin kok. Ini bukan saya. Rasanya langsung kayak pengen muntah. Ya. Astagfirullah. Keluar semua ya? Oh, enggak tahu. Airnya ya. keluar semua nggak? Enggak tahu, Ustaz. Hah? Dikit. Lagi minum lagi. Soalnya tadi keluar. Itu yang di ulu hati kena itu. Sekarang ulu hatinya ngerasa kayak ketekan kan? Iya kan? Itu mulai nyoplok. Bukan ketekan tapi sebenarnya dia mau lepas. Lagi. Udah 3? Udah. Aman kan? Aman. Iya. Sekarang airnya dibuat Leher. mana? Keluar Kita keluar aja mungkin ya. Soalnya kita mau diguyur. Mbak bawa kerudung? Bawa kerudung bawa. Bawa baju ganti ya? Bawa. Ya, yuk kita keluar. Ya, ini kita mau nyiramin sisa air bidaranya untuk Mbak Suci. Didampingi suami juga, suaminya ada di belakang ya. Kita langsung ke mitoah, tempat wudhu. Kalau di sini aja Mbak, boleh? Kepala yang sering sakit mana? Oke, di anu sendiri boleh? Gini. Itu udah nggak pakai kerudung kan? Ya. Dikosok-kosok di ulu hati, bisa nggak? Atau anu sendiri, apa? Disiram sendiri sama nanti di kemaluan. Ditutup. Tutup. Biar kita tunggu. Karena air bidara ini setelah diminum 3 tegukan, sisanya itu buat diguyur di tempat yang sering ada gangguan. Nah, untuk Mbak Suci yang harus diguyur itu di kepala, sedikit aja ya, di ulu hati sama di kemaluan, bagian intimnya. Dan itu yang melakukan harus pasien sendiri, nggak boleh peruqyah. Kecuali kalau tempatnya itu misal di kepala ya, untuk laki-laki nih. Tapi kalau perempuan, kepala pun kadang harus buka jilbab, maka lakukan itu di kamar mandi, ya peruqyahnya nggak boleh ikut masuk dan melihat aurat. Haram ya, hati-hati. Udah Mbak? Udah di semuanya? Dihabisin. Dibuat keramas boleh. Atau buat wajah boleh. Di mana terserah. Gangguannya di mana, di situ berarti yang harus disiram. Kalau bisa di ubun-ubun, disiram di ubun-ubunnya. Kenapa kok di ubun-ubun? Karena di sini nih, di lobus parietalis, di situ yang menangkap sinyal-sinyal rangsangan, sentuhan, dan seterusnya. Nah, khawatirnya setannya itu selama ini ganggunya di sini. Khawatirnya. Ya, makanya kita suruh. Udah? Pusing? Iya, memang di situ gangguannya, di sini. Udah, masuk lagi nggak? Tadi ketika diruqyah gimana rasanya? Ketika nyiram bidara ke kepala? Pas di sini mual berarti. Terus yang ini sih lebih berasa di ubun-ubun. Iya, di situ. Langsung kayak pengen apa gitu. Berarti betul dugaan saya bahwa gangguannya itu ada di sini. Kepala. Masih sembayangan nggak? Udah enggak. Oke. Sekarang lihat lidahnya. Lumayan, udah agak dingin. Cuma panas di jantungnya masih. Nah, itu yang menyebabkan sering mimpi buruk, sering rep-repan, was-was tinggi. Nah, nanti buat menetralisir panasnya itu nanti pakai herbal yang mendinginkan. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إنه هو السميع العليم وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا